pembahasan materi tentang sel hewan. Setiap makhluk hidup itu tersusun dari sel yang merupakan unit fungsional dan herediter terkecil dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada yang tersusun dari satu sel dan ada juga yang tersusun dari banyak sel. Yang tersusun dari satu sel itu disebut dengan uniseluler dan yang tersusun dari banyak sel itu disebut dengan multiseluler. Makhluk hidup tingkat tinggi biasanya tersusun dari banyak sel atau multiseluler yang merupakan kingdom hewan dan tumbuhan. Namun di sini kita hanya akan membahas tentang sel hewan. Sel hewan itu merupakan sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Nah, sel hewan ini terdiri dari banyak sekali organel-organel sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Ya Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Baiklah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan absen kalian ya satu persatu. Ya, Sabira, hadir Bu. Sestia, Hadir. Anggilika, Absen Bu, Alfa. Anggi Dwi, Hadir. Agus. Ya, Bu. Oke, berarti Anggilika ya yang nggak masuk. Ya Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pelajaran untuk melanjutkan materi yang pernah dibahas di minggu belakang. Nah, pada minggu belakang kita membahas materi tentang sel hewan. Namun belum seluruhnya Ibu bahas ya. Baru organelnya, struktur organelnya, serta apa arti dari sel hewan tersebut. Pada minggu ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang sel hewan, yaitu mengenai fungsi-fungsi dari organel sel hewan tersebut. Diharapkan kalian semua setelah mempelajari materi ini dapat memahami apa saja fungsi dari masing-masing sel hewan yang sudah Ibu terangkan di minggu belakang. Jika pada minggu belakang Ibu membawa media sel hewan yang berbentuk seperti ini, nah pada minggu ini Ibu membawa media mengenai tabel evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Nanti di akhir pembelajaran Ibu jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Ya Bu. Sebelum kita memasuki materi mengenai fungsi-fungsi dari organel sel hewan, di sini Ibu akan membahas sedikit, mengingatkan kembali apa itu sel hewan dan bagaimana ciri-ciri dari sel hewan tersebut. Nah, sel hewan itu termasuk ke dalam sel eukariotik karena memiliki membran inti sel. Sel hewan ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Selain itu, ciri-ciri dari sel hewan ini dia tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki plastida. Bentuk selnya tidak tetap dan sama seperti sel tumbuhan, sel hewan ini juga memiliki vakuola, namun ukurannya lebih kecil dan hampir tidak terlihat. Selain itu, sel hewan juga memiliki sentriol yang tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Sel hewan ini memiliki dua sentriol di dalam organel sentrosom. Saat terjadi pembelahan sel, masing-masing sentriol itu saling memisahkan diri menuju kutub yang berlawanan dan membentuk benang-benang yang akan menempel dengan kromosom. Mungkin itu saja untuk pengantar materinya. Selanjutnya, Ibu langsung akan menjelaskan fungsi-fungsi dari organel sel hewan pada sel hewan. Seperti yang kita ketahui, sel hewan ini terdiri dari banyak organel. Minggu belakang kan sudah dijelaskan
ada membran sel, ada nukleus, ada nukleolus. Nah, pada minggu ini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari organ tersebut, organel tersebut. Yang pertama, itu ada membran sel. Membran sel itu dapat dilihat pada media ini. Apakah masih ada yang ingat mengenai struktur-struktur organel sel hewan? Masih ingat, Bu? Baiklah, kalau masih ingat berarti Ibu akan langsung menjelaskan fungsi dari organel sel hewan ini. Yang pertama itu ada membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk melindungi sel, menerima rangsangan dari luar sel, dan mengatur perpindahan molekul baik keluar maupun masuk ke dalam sel. Jadi itu fungsi dari membran sel. Dia mengatur masuk keluarnya molekul yang berada di luar ataupun di dalam sel. Selanjutnya itu ada nukleus. Nukleus ini merupakan organel yang berada di tengah. Dia ini berfungsi sebagai sintesis DNA dan RNA. Di dalam nukleus itu juga terdapat nukleolus. Nukleolus inilah yang mengendalikan seluruh aktivitas di dalam sel. Selanjutnya itu ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan di dalam sel yang merupakan tempat-tempat organel sel berada dan tempat berlangsungnya metabolisme. Selanjutnya itu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma ini berfungsi sebagai sintesis dan sekresi protein, sintesis lipid, dan metabolisme karbohidrat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan? Cukup, Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan melanjutkan ke organel berikutnya. Seperti yang kita ketahui, retikulum tadi kan ada dua, RE kasar dan RE halus. Nah, di RE kasar ini terdapat ribosom, sedangkan di RE halus tidak terdapat ribosom. Di RE kasar ini yang terdapat ribosom, jadi fungsi dari ribosom itu merupakan sintesis polipeptida dan sintesis protein. Selanjutnya itu ada badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan modifikasi dan transport makro molekul serta pembentukan lisosom. Selain badan Golgi juga ada lisosom. Nah, lisosom ini fungsinya untuk mencerna makanan dengan melakukan fagositosis serta penghancuran bakteri dan organel yang rusak atau disebut dengan autofagi. Setelah itu ada mitokondria. Ada yang tahu fungsi dari mitokondria? Tidak, Bu. Nah, mitokondria ini adalah tempat perubahan energi kimia menjadi ATP dan respirasi dan berfungsi sebagai respirasi sel. Dan yang terakhir itu ada sentriol. Sentriol ini berfungsi sebagai pembelahan dan pergerakan sel. Semua fungsi dari organel sel hewan itu sudah Ibu jelaskan. Namun itu hanya secara singkat. Jika kalian ingin secara lebih detail, kalian dapat lihat di halaman 28. Itu terdapat sangat lengkap fungsi-fungsi dari organel sel hewan, sehingga kalian dapat lebih mendalami tentang fungsi-fungsi dari organel sel hewan tersebut. Di sini Ibu hanya menjelaskan secara singkat saja ya. Ya, Ibu. Terima kasih. Baiklah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari organel sel hewan. Selanjutnya di sini Ibu menyediakan tabel evaluasi seperti yang sudah Ibu tunjukkan di awal pertemuan tadi. Nah, tabel evaluasi ini mengharuskan kalian untuk mencocokkan bagian organel sel dan fungsi-fungsi organel sel hewan sesuai dengan fungsi yang Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya, kemarin kan sudah Ibu bagi kelompok, beberapa kelompok. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan dan mencocokkan fungsi organel sel hewan ini. Silakan kelompok pertama. Saya, Bu. Anggi maju ke depan. Anggi perwakilan kelompok 1 ya? Iya, Bu. Silakan dicocokkan membran sel fungsinya untuk apa? Oke, jawaban dari kelompok 1 benar. Selanjutnya kelompok 2. Siapa kelompok 2 perwakilan? Setia, Bu. Testia silakan maju ke depan. Sekarang nukleus silakan dicocokkan dengan fungsinya.
Oke, jawaban dari perwakilan kelompok 2 juga benar. Selanjutnya kelompok 3. Sabira. Sabira jangan mau kalah ya. Dua kelompok yang sebelumnya itu benar. Oke, ternyata kelompok 3 juga benar. Beri aplaus untuk mereka. Baiklah, setelah semua perwakilan kelompok maju, apakah ada dari anak-anak semua yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silahkan pada Anggi ingin bertanya tentang apa? Dipersilakan. Ibu, itu media yang Ibu bawa untuk sel hewan itu Ibu buat sendiri ya? Atau Ibu beli? Baiklah, media ini Ibu buat sendiri. Jadi Ibu tidak beli media ini, melainkan Ibu buat sendiri. Nanti silakan kalian lihat di YouTube Ibu. Ini ada cara-cara bagaimana membuat media yang Ibu tampilkan ini. Oke, Anggi. Ya, Bu. Terima kasih ya, Ibu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, baiklah. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti silakan dibuka di halaman 30. Itu ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan di rumah ya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini. Minggu depan dikumpulkan, jangan lupa. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Cukup, Bu. Oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, apakah ada di antara anak-anak yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran mengenai fungsi organel sel hewan pada pagi hari ini? Yang berani akan Ibu beri poin 10 untuk tambahan UTS. Saya, Bu. Siapa itu? Anggi. Oh, Anggi cukup aktif ya. Silakan Anggi disimpulkan pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Yang saya dapatkan itu bahwa setiap organel sel itu memiliki fungsi. Tunggu dulu Anggi. Ya, Bu. Anak-anak yang lain diperhatikan ya. Silakan lanjutkan. Itu salah satunya ada nukleus, yaitu fungsinya itu sintesis DNA dan RNA. Nah, terus ada juga ribosom tadi Ibu menjelaskan, yaitu fungsinya untuk sintesis polipeptida dan sintesis protein. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan, Bu. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan Kak. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan ya. Minggu depan dikumpul. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, silakan ketua kelas dipimpin doa.